Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nurjat illallah sirri wa sirri fi sirri la Allahu asma wal sifatih. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan rahmat, yaitu rahmat kesehatan jasmani dan rohani. Saudara, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mudah untuk mencapai ma'rifatullah. Sekali lagi, saya akan menjelaskan cara mudah untuk mencapai ma'rifatullah atau mengenal Allah. Saudara, mengenal Allah tidak harus menjadi orang pintar seperti profesor, doktor, insinyur, dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya ilmu ma'rifatullah atau ilmu ma'rifat adalah ilmunya orang-orang bodoh, yaitu tidak bisa berdebat. Sekalipun kita beda paham, dia tidak mau berdebat. Karena orang berilmu itu tahu apabila kita berdebat, maka disitulah celah masuk iblis ke dalam diri kita. Subhanallah, itulah orang-orang arif, orang berilmu, jauh dari perdebatan, karena mereka adalah orang-orang bodoh. Tidak seperti orang pintar, kerjaannya berdebat dan berdebat terus menerus. Dia tidak menyadari bahwa dia adalah disusupi setan atau iblis. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sekali lagi, mengenal Allah tidak harus menjadi orang pintar seperti profesor, doktor, insinyur, dan lain sebagainya. Perhatikan saudara, kebanyakan orang-orang pintar itu suka berdebat. Pintar tapi tidak berilmu. Dan perlu saya sampaikan, mencari Allah tidak perlu jauh-jauh, tidak perlu. Seperti kata mutiara Rumi, ya Allah, bertahun-tahun aku mencarimu, tetapi yang aku temukan adalah diriku sendiri. Ini suatu kenyataan yang bisa membuka pikiran kita. Apa arti sebuah kata ini? Bertahun-tahun aku mencarimu, tapi yang aku temukan adalah diriku sendiri. Subhanallah.
Dan juga seperti kita ketahui, ini sangat banyak diketahui orang. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Jadi untuk apa kita jauh-jauh mencari Allah? Artinya apa? Artinya, perhatikan saudara, seperti sarung. Seperti sarung itu terbuat dari benang. Benang itu terbuat dari kapas. Jadi, tidak perlu lagi mencari kapas karena sudah jadi benang. Dan tidak perlu lagi mencari benang karena sudah jadi sarung. Sudah dirangkai menjadi satu. Kalau kita sudah melihat sarung, pasti kita melihat benang. Kalau kita sudah melihat benang, pastilah kita melihat kapas. Begitu juga diri kita. Jika kita melihat diri kita, maka melihatlah kita Nur Muhammad. Ketika kita melihat Nur Muhammad, melihatlah kita Zat Allah. Subhanallah. Karena diri kita ini, seperti yang sering kita bahas, bahwa pertama kali Allah menciptakan makhluk, yaitu dari zatnya sendiri, menjadi Ahmad. Ahmad itu menjadi Nur Muhammad. Nur Muhammad menjadi roh. Begitu juga jasad kita. Dari tanah, tanah itu dari air, air itu dari angin, angin itu dari api, api itu daripada Nur Muhammad. Subhanallah. Jadi, tidak perlu lagi, tidak penting lagi kita mencari mana roh, mana jasmani, mana hati, mana nurani. Tidak penting lagi itu. Karena sudah menjadi kesatuan. Dirangkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan manusia merangkai, tapi Allah. Kalau kita masih mencari-cari roh mana, jasad mana, nurani mana, hati mana, justru semakin jauh. Karena barang yang sudah dirangkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pisah-pisahkan lagi. Subhanallah. Tidak perlu mencari itu dan ini. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, dia mengenal Tuhannya. Apabila kita sudah melihat sarung, secara otomatis kita melihat benang. Jika kita melihat benang, pasti kita melihat kapas. Karena sarung tidak lain daripada benang. Benang itu berasal daripada kapas. Sama diri kita ini. Tidak perlu lagi mencari itu dan ini. Untuk apa? Kalau kita sudah memahami ini, yang harus kita lakukan, mengabdi dan mengabdi, memperbaiki hari-hari kita, memperbaiki hidup kita. Yang kita harus lakukan adalah mengabdi dan mengabdi. Mengabdi yaitu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Yang Maha Kuasa. Pengabdian yang tertinggi adalah mengingat Yang Maha Kuasa. Mengingat dalam bentuk ibadah, sholat, puasa, baca Al-Quran, baca selawat, itu semuanya mengingat. Bertafakur, membaca syahadat,
berzikir, semuanya adalah mengingat. Sekali lagi, kalau kita sudah memahami diri kita yang sebenarnya, tidak perlu lagi mencari itu dan ini, karena kita akan semakin jauh. Barang yang sudah dirangkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pisah-pisahkan lagi. Yang kita harus lakukan adalah mengabdi dan mengabdi, memperbaiki hari-hari kita, hidup kita. Mengabdi adalah mengingat Allah. Mengingat Allah adalah pengabdian yang tertinggi. Mengingat dalam bentuk sholat, bentuk puasa, bentuk membaca Al-Quran, sholawat, dan lain sebagainya. Semuanya adalah mengingat yang Maha Kuasa. Subhanallah. Demikian saudara, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.